of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini, benda kotak yang bergerak di bawah ini adalah sebuah motor, tapi bukan motor biasa, melainkan motor yang sudah dimodifikasi dengan kandang khas Rusia. Dan ya, Anda benar, pengendara dari motor ini adalah pasukan Rusia. Sungguh inovasi yang luar biasa. Semuanya dikandangin oleh pasukan Rusia. Ini adalah contoh foto-foto dari motor kandang garis depan Rusia yang kami dapat dari bengkel modifikasi Rusia. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana senjata tradisional Ukraina mengejarnya dan kemudian menghantamnya. Namun, hasil akhir dari serangan ini tidak begitu jelas terlihat pada video. Terlepas dari berhasil atau tidaknya serangan ini, tapi inovasi motor ini menurut kami paling membagongkan. Walaupun kalau dipikir-pikir lagi, untuk saat ini, mungkin itu satu-satunya cara paling efektif untuk berlindung dari sengatan lebah Ukraina. Yang sedang bergerak ini adalah drone pertanian jumbo Baba Yaga. Kemudian, boom! Dia langsung terjatuh. Bisa Anda lihat dengan cukup jelas pada video bagaimana Baba Yaga Ukraina itu dihantam menggunakan drone kamikaze FPV dari arah belakang oleh FPV Rusia. Sekali lagi, ini merupakan sebuah gambaran kecil atau mungkin gambaran awal dari perang modern yang akan terjadi di masa depan, di mana peralatan otonom yang akan melakukan pertempuran. Brigade Mekanis ke-43 Ukraina membagikan video bagaimana mereka memainkan FPV mereka. Bisa Anda lihat di klip pertama, sebuah BMP-2 Rusia yang full muatan disikat dari samping. Hasilnya, penumpangnya pun berhamburan dan BMP itu pun ditinggalkan. Sebelum akhirnya diselesaikan dengan satu FPV lainnya yang menghantam bagian belakang BMP itu. Kemudian bisa Anda lihat BMP kedua dengan palka terbuka langsung disikat oleh FPV pertama. Setelah ditinggalkan oleh para krunya, FPV kedua terlihat mengakhiri riwayat dari BMP-2 itu. Sekali lagi, kemampuan FPV di medan laga tak bisa dianggap main-main. Sebuah IAV Bradley Ukraina ditinggalkan oleh para krunya. Tentu saja Anda tahu bagaimana nasibnya. Drone bomber Rusia kemudian menjatuhkan granat ke dalam ruang internal Bradley itu. Dan hasilnya, tentu saja Bradley itu langsung menjadi api unggun. Sebuah skenario klasik khas medan laga. Brigade Serangan Udara ke-79 Ukraina merilis kompilasi kinerja mereka di awal bulan Juni ini. Tentu saja, senjata utamanya adalah drone kamikaze FPV. Silakan Anda lihat dan amati, ada berapa banyak IAV dan tank yang dihancurkan di video ini. Dan itu terjadi setiap hari. Betapa perang ini benar-benar mahal, dan seakan alutsista Rusia tak ada habisnya. Benar-benar perang yang luar biasa.
Ini adalah tumpukan ranjau TM62 yang dipersiapkan oleh pasukan Ukraina untuk menyambut rombongan pasukan Rusia yang akan melintas di jalan itu. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana drone bomber Rusia menjatuhkan granatnya dan boom. Sayangnya, fragmentasi dari ledakan TM62 itu nampak menghantam drone bomber Rusia dan akhirnya terlihat menjatuhkannya. Ini adalah sebuah tank T-80BV Rusia yang sedang melakukan serangan jarak dekat ke posisi parit pertahanan pasukan Ukraina. Tak mau teman-temannya menjadi butiran debu, drone FPV kemudian diterbangkan oleh pasukan Ukraina untuk bertemu dengan T-80 itu. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana FPV pertama menargetkan bagian leher belakang T-80 itu. Dan di sudut pandang drone intai, momen itu terlihat cukup jelas. Setelah terhantam FPV pertama, terlihat kepala T-80 itu agak sedikit pusing. Dan benar saja, dua orang kru T-80 terlihat keluar dari tank mereka. Kemudian FPV kedua diterbangkan, dan hasilnya, ya, terlihat sudah cukup untuk menghentikan dan memensiunkan T-80 itu. Dalam video juga terlihat ada kendaraan lainnya yang berbentuk kura-kura, tapi kita tidak tahu apa itu. Hujan FAB-500 dan FAB-250 dilakukan oleh VKS Rusia di tepian Sungai Dnipro di Provinsi Kherson, di mana dalam video ini dikatakan VKS menargetkan markas-markas drone FPV dan juga electronic warfare drone yang dipasang oleh pasukan Ukraina di sekitar lokasi itu. Tentu saja, dengan dokumentasi yang bagus seperti ini, kita bisa melihat bagaimana ledakan sesungguhnya yang mengerikan dari telur-telur FAB. Walaupun dalam video juga terlihat ada yang meleset, bahkan ada yang jatuh ke sungai. Era tank kura-kura nampaknya hanya sebentar saja, karena pasukan Ukraina nampaknya sudah menemukan formula untuk dengan mudah melumpuhkannya. Dalam video ini, kembali sebuah rombongan pasukan Rusia yang terdiri dari 4 unit BMP, 1 unit MTLB, 2 unit T-80, dan 1 unit tank kura-kura T-62. Terlihat semuanya menjadi besi tua setelah disengat oleh lebah-lebah Ukraina. Sekali lagi, jika negara Anda biasa-biasa saja, maka drone adalah salah satu solusinya. Ini adalah sudut pandang drone FPV Rusia yang sedang menghadang sebuah Humvee Ukraina. Dan mari kita lihat dari sudut pandang drone intai. Bisa Anda lihat ketika drone FPV menghantam Humvee itu, langsung membuat kendaraan taktis Ukraina itu ngedrift dan akhirnya terguling di sisi jalan. Dan sekali lagi, inilah berbahayanya jajaran FPV di medan laga. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Sabtu 8 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Buwung Puyo, Om Dedi Abdullah, dan Om Poko F3.
Tentunya, support ini sangat berharga bagi kami di tengah krisis ekonomi yang melanda akibat perang. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Minggu 9 Juni 2024. Berikan komentar Anda.